Selamat berjumpa kembali dalam layanan audio Sahabat Seperjalanan. Hari ini adalah hari Sabtu 28 Oktober 2023. Tema renungan saat teduh kita dengan judul Kebiasaan yang Baik. Firman Tuhan terambil dalam Lukas 3 ayat 12 sampai ke 14. Ada datang juga pemungut-pemungut cukai untuk dibaptis dan mereka bertanya kepadanya, "Guru, apakah yang harus kami perbuat?" Jawabnya, "Jangan menagih lebih banyak daripada yang telah ditentukan bagimu." Dan prajurit-prajurit bertanya juga kepadanya, "Dan kami, apakah yang harus kami perbuat?" Jawab Yohanes kepada mereka, "Jangan merampas dan jangan memeras, cukupkanlah dirimu dengan gajimu." Mari kita berdoa. Bapa yang di dalam surga, kami ingin belajar bahwa tatkala kami mengalami kemajuan, kami mengalami peningkatan, kami mengalami kesuksesan, kami tidak melupakan untuk melakukan kebiasaan-kebiasaan yang baik. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Shalom sahabat seperjalanan yang dikasihi Tuhan, kita bertemu dengan dua pribadi. Yang pertama adalah pemungut cukai dan yang kedua adalah prajurit. Tentunya pemungut cukai bukanlah orang sembarangan, sekalipun di kalangan orang Yahudi itu direndahkan karena dianggap sebagai kaki tangan dan perpanjangan Kaisar Roma dan negara yang menjadi penjajah pada saat itu. Namun sesungguhnya mereka menikmati banyak sekali keuntungan. Keuntungan dari pemungut cukai itu apa? Ya tentunya yaitu uang. Dia memungut lebih besar apa yang disampaikan, apa yang dilaporkan, apa yang dikirimkan dari cukai yang diambil disampaikan kepada kerajaan Romawi. Tetapi selebihnya dia semau-maunya melakukan tindakan-tindakan pemerasan. Apa yang menjadi bagian penting daripada prajurit? Prajurit tentu sesuatu peranan dan peran yang ditakuti oleh orang. Kalau kita bertemu prajurit, kita bertemu dengan yang memegang senjata, tentu kita merasa lebih rendah. Kita merasa mengalami ketakutan kalau yang bersangkutan melakukan tindakan-tindakan yang buruk. Namun apa yang dikatakan prajurit? Dan prajurit-prajurit bertanya kepadanya, "Dan kami, apakah yang harus kami perbuat?" Jawab Yohanes kepada mereka, "Jangan merampas dan jangan memeras, dan cukupkanlah dirimu dengan gajimu." Mengapa Yesus melakukan jawaban seperti demikian? Karena tatkala seseorang ada di dalam posisi tertentu seperti pemungut cukai, punya sebuah potensi berbuat dosa karena dia sebagai kaki tangan daripada pemerintah yang pada waktu itu, termasuk di dalam negara-negara maju. Kita bisa menakut-takuti orang, lalu kita memaksa untuk membayar lebih daripada cukainya. Caranya bagaimana? Tatkala kemudian dilakukan pemeriksaan, yang bersangkutan tidak membayar sebagaimana yang seharusnya, maka dia tekan. Ataupun sudah membayar, tapi kemudian ada laporan-laporan yang tidak jelas, dia bisa tekan juga. Jadi baik pemungut cukai, baik prajurit punya potensi untuk menekan yang lebih lemah, untuk menekan yang ada di dalam pengawasan dirinya. Demikian juga prajurit. Tidak hanya prajurit tingkatan rendah, tentu semakin tinggi semakin berbahaya, semakin jenderal berbintang. Dia seringkali kita bertemu dengan banyak peristiwa bagaimana jenderal-jenderal berbintang bukan mengabdikan dirinya untuk melindungi masyarakat, bukan mengabdikan dirinya untuk memberikan rasa aman, bukan mengabdikan dirinya untuk menegakkan keadilan, tetapi memakai jabatannya. Alkitab mengatakan prajurit itu merampas dan memeras. Jadi merampas dan memeras itu dilakukan oleh pemungut cukai, merampas dan memeras dilakukan juga oleh para prajurit. Konteks yang ada pada saat sekarang juga demikian. Jadi perbuatan dosa, melakukan kebiasaan-kebiasaan buruk itu terjadi dari masa lalu. Namun yang menarik, kedua pribadi ini yaitu pemungut cukai dan prajurit punya kesadaran bahwa yang mereka lakukan adalah perbuatan dosa. Sehingga Yohanes tatkala mengabarkan Injil kepada pemungut cukai, apa yang dikatakan oleh pemungut cukai? Ada datang juga pemungut cukai. "Guru, apakah yang harus kami perbuat?" Jawabnya, "Jangan menagih lebih banyak daripada yang telah ditentukan bagimu." Prajurit juga bertanya, "Apa yang harus kau perbuat?" "Jangan merampas dan jangan memeras, cukupkanlah dirimu dengan gajimu." Melakukan kebiasaan-kebiasaan buruk biasanya tatkala kita punya potensi, karena kita punya peran lebih tinggi. Bahkan mungkin sebagai suami kepada istri, kepada anak-anaknya menekan, atau mertua kepada mantunya menekan, atau majikan kepada bawahannya menekan, atau pemerintah melakukan peranan kekuasaannya itu menekan masyarakat, menipu masyarakat. Itu bisa terjadi.
Namun itu kebiasaan buruk tatkala bertemu dengan Kristus, bertemu dengan kebenaran firman Allah. Biarlah kita boleh melihat ada sebuah sikap yang baik, yaitu sebuah kesadaran bahwa yang aku lakukan adalah perbuatan dosa. Sehingga baik prajurit, baik pemungut cukai, kalau aku mau bertobat, apa yang harus aku lakukan? Jangan engkau mengambil lebih daripada yang seharusnya. Jangan engkau melakukan pemerasan. Jangan engkau juga melakukan perampasan. Maka engkau harus melakukan perubahan sewaktu engkau sudah disentuh oleh kasih Kristus. Sahabat seperjalanan, banyak orang bermimpi dan bercita-cita jadi orang kaya. Banyak orang bermimpi bercita-cita jadi orang yang berkuasa. Banyak orang bermimpi bercita-cita jadi orang terkenal. Namun setelah semuanya dapat, terkadang kebaikan-kebaikan yang diterima, kesuksesan yang diterima, kelancaran yang didapatkan, itu tidak kemudian sama sejajar dengan sebuah perubahan hidup. Perubahan hidup adalah sesuatu yang berbeda. Terkadang kelebihan, kelancaran, kekuasaan, kekayaan membuat kita semakin lupa diri dan membuat kita semakin berbuat dosa. Oleh sebab itu, tatkala kita sudah menjadi anak-anak Tuhan, apapun kondisi kita, dan tatkala kita mengalami sebuah kemajuan, kesuksesan, pencapaian, jangan lupa kita menjaga kebiasaan-kebiasaan yang baik sesuai dengan perintah Tuhan. Apa itu kebiasaan yang baik? Yaitu kita hidup memberkati, menyatakan kasih Kristus, menjadi terang, bukan kemudian memeras, bukan kemudian merampas, bukan kemudian menakut-nakuti. Sahabat seperjalanan yang dikasihi Tuhan, tatkala kita memiliki status sebagai anak-anak Tuhan, tentu membahagiakan diri kita. Tetapi tatkala kita hidup sebagai anak-anak Tuhan dalam kebenaran, itu membahagiakan Allah. Sehingga kehidupan kita tidak boleh hanya minta kepada Tuhan, Tuhan berikanlah segala sesuatu yang kami minta yang membuat aku bahagia. Namun pernahkah engkau memberikan sesuatu dalam hidupmu, yaitu kebiasaan-kebiasaan baik yang memuliakan Allah, dan itu membahagiakan Allah Bapa di sorga. Sahabat seperjalanan, biarlah kita berjuang agar hidup kita mengalami perubahan-perubahan yang semakin baik. Caranya bagaimana? Melakukan kebiasaan-kebiasaan yang baik. Sewaktu kita di posisi yang semakin baik, semakin tinggi, semakin berkuasa, biarlah kita menjadi orang yang semakin rendah hati. Tatkala kita mengalami sebuah kelebihan, biarlah kita menjadi orang yang menjadi pengampun. Kita tidak menimbulkan ketakutan, tapi menyampaikan damai sejahtera dari Allah kepada orang-orang yang ada di sekitar kita. Sahabat seperjalanan, sebagian kita mungkin, aku kan belum mencapai seperti demikian. Mungkin saat ini kita bisa rendah hati, namun kerendah hatian, sikap yang baik, kebiasaan yang baik, itu harus dipupuk dari semenjak kita bukan siapa-siapa dan kita belum memiliki apa-apa. Dan terus jaga hati yang seperti demikian, kebiasaan-kebiasaan yang baik seperti demikian. Kalau kita sudah melakukan banyak dosa seperti pemungut cukai dan juga prajurit, maukah kita datang kepada Tuhan dan berkata, Tuhan, apa yang harus kuperbuat? Setelah Tuhan menyampaikan, engkau jangan memeras, engkau jangan merampas, engkau jangan mengambil lebih apa yang menjadi bagian hakmu, lebih kemudian menyulitkan, menyusahkan orang lain, maka engkau harus mengalami pertobatan. Mari sahabat seperjalanan, kalau kita punya kebiasaan buruk, kita bertobat untuk punya kebiasaan-kebiasaan baik yang memuliakan Bapa di surga. Mari kita berdoa. Bapa dalam surga, terima kasih buat kebenaran firman Allah yang kami pelajari. Hamba berdoa buat sahabat seperjalanan yang sedang sakit, Tuhan jamah sembuhkan. Sahabat seperjalanan yang sedang menghadapi masalah, Tuhan bukakan jalan. Sahabat seperjalanan yang sedang berdoa mengharapkan sesuatu, Tuhan kabulkan dengan cara dan waktunya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Shalom sahabat seperjalanan, lakukan kebiasaan-kebiasaan yang baik untuk memuliakan Bapa di surga. Amin.